kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 59 sampai dengan 69. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi subtema 2 wujud benda. Tampak pada gambar di sini Siti dan teman-teman sedang berwisata ke pantai. Ada yang bermain pasir, ada yang melihat kerang, ada juga yang bermain bola di tepi pantai. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Materi pembelajaran 1, ayo membaca anak-anak. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam ban berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Kita amati pada bagan anak-anak, wujud benda terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Baik, kita amati gambar dapur rumah Dayu. Di sini ada berbagai macam benda, ada minyak, ada botol minyaknya, ada teko, ada air dalam teko, ada penggorengan, ada sudip. Di sini ada lemari anak-anak, lemari untuk tempat perabotan masak, ada penggorengan, ada saus, ada serbet, ada termos, ada panci, dan lain-lain. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Baik, di sini Bu memberi contoh anak-anak. Nanti anak-anak harus mengamati kembali. Benda padatnya ada panci, penggorengan, sudip, teko, serbet, botol, termos, dan juga wadah sayuran. Sedangkan benda cairnya adalah air, saus, perlu anak-anak ketahui, saus termasuk benda cair, dan juga minyak goreng. Sedangkan untuk benda gasnya adalah uap air dan juga gas LPG yang digunakan untuk memasak. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak, amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Baik, di sini Ibu memberi contoh dimulai dari benda padat anak-anak. Ada meja, kursi, penggaris, papan tulis, tiang bendera, juga kapur tulis. Selanjutnya, contoh benda cairnya ada air minum, ada sabun cuci tangan yang cair anak-anak, dan di sekolah biasanya Bapak Ibu guru membawa sepeda motor. Di dalam sepeda motor di sini ada bensin, ada juga oli. Ini benda cair. Ini selanjutnya hand sanitizer dan juga minyak kayu putih. Selanjutnya, yang benda gas, Ibu memberi contoh. Ada udara dalam ban sepeda, udara dalam ban sepeda motor, udara dalam bak bola sepak, dan juga asap sepeda motor.
Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. 3 wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Soal kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Contoh benda padat yaitu pensil dan penggaris. Soal ketiga, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Contoh benda cair yaitu air minum dan minyak goreng. Soal keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Contoh benda gas yaitu gas oksigen dan juga gas LPG. Gas oksigen yang kita hirup untuk bernapas anak-anak, dan juga gas LPG yang digunakan untuk bahan bakar kompor. Ayo mengamati anak-anak. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tentu anak-anak sudah tahu ini adalah gambar sepeda motor. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Tentu saja benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Kita amati pada gambar anak-anak. Di sini ada rumah Edo, selanjutnya di sini rumah nenek, dan di sini ada kebun binatang. Jarak dari rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Sedangkan jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Baik, sebelum membahas materi selanjutnya, ini Ibu jelaskan terlebih dahulu hubungan antar satuan panjang. Di sini yang tertinggi satuan panjangnya adalah kilometer disingkat km, selanjutnya HM, DAM, M, DM, CM, dan MM. KM singkatan dari kilometer, HM hektometer, DAM dekameter, M meter, DM desimeter, CM sentimeter, dan MM milimeter. Di sini kalau kita amati anak-anak, setiap kali turun 1 tingkat ini dikali 10. Kalau turun 1 tingkat dikali 10. Kalau naik ini panahnya naik, kalau naik 1 tingkat ini dibagi 10 atau dicoret nolnya 1. Kalau turun 1 tingkat ditambah 01. Ini cara mudah untuk menghafalkan hubungan antar satuan ini. Ibu memberi kunci KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Ini kalau Ibu memberi kunci cara menghafalkan, kamu hanya doyan makan donat campur mesis. Baik, sekarang Ibu beri contoh konversi satuan panjangnya. Sekarang dari 1 km di sini. 1 km sama dengan titik-titik meter. Kita amati turun berapa tingkat dari kilometer. 1, 2, 3. Bertemu meter. Turun 3 berarti di sini angka 1 kita tulis. Angka 1 kita tulis karena turun 3 tingkat ditambah 03. 1 km 1000 meter. Selanjutnya 1 km sama dengan titik-titik DM. DM di sini kita amati turun berapa tingkat? 1, 2, 3, 4. Dari kilometer ke desimeter turun 4 tingkat berarti ditambah 04. Angka 1 di sini nih. Angka 1 ditambah nolnya ada 4, berarti 10.000 anak-anak. Sini. Soal ketiga atau konversi yang ketiga, 1 km berapa cm? Dari kilometer sekarang kita ke cm, turun berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita menulis angka 1 di sini ditambah dengan 05. Berarti 100.000 cm. Lanjut ke soal keempat. 1 meter sama dengan titik-titik desimeter. Meter ada di sini, desimeter di sini. Turunnya 1 tingkat. Berarti ditambah 01. Angka 1 di sini ditambah 01 jadi 10. 1 meter sama dengan 10 desimeter. Selanjutnya soal kelima. 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter. 1 meter, meter di sini, sentimeter di sini turun. 1, 2.
turun 2 tingkat, berarti ditambah 02, angka 1 ditambah 02, 100 cm. Lanjut ke soal yang ke-6, 1 desimeter sama dengan titik-titik centimeter. Desimeter ada di sini, centimeter di sini, turun 1 tingkat. Berarti ditambah 1, nolnya ditambah 1 di sini. Nah, jadi 1 desimeter sama dengan 10 cm. Nanti anak-anak bisa berlatih sendiri nih. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Ibu ingatkan kembali, 1 km sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter atau satuan m? Nih, 5 km ditambah 300 meter. 5 kilometernya sama dengan 5000 meter karena turun 3 tingkat, atau 1 km 1000 meter. 5 km 5000 meter. Ditambah lagi dengan 300 meter. 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Baik, 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. 1000 meter sama dengan 1 km. Selanjutnya ditambah 523 meter. Ayo berlatih anak-anak. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Kita amati, di sini ada gedung sekolah, ada pasar, ada kantor pos, ada rumah sakit, ada rumah Siti, dan juga rumah Udin. Di sini sudah diketahui jaraknya semuanya, anak-anak. Tentukan jarak dalam satuan meter. Baik, tentu anak-anak masih ingat bahwa panjang 1 km sama dengan 1000 meter. Soal yang pertama, rumah Siti ke sekolah sama dengan titik-titik kilometer, titik-titik meter. Rumah Siti ada di sini, gedung sekolah ada di sini. Jaraknya adalah 5 km 100 meter. Ibu tulis di sini 5 km 100 meter, lebih 100 meter. Kilometer ke meter. 1 km 1000 meter. Kalau 5 km berarti 5000 meter. Ibu tulis di sini 5000 meter. Ditambah dengan 100 meter. 5000 ditambah 100, 5100. Ini sama dengan 5100 meter. Ini cara panjangnya, anak-anak. Selanjutnya untuk soal kedua kita gunakan cara pendek. Rumah Udin ke kantor pos. Rumah Udin ada di sini, kantor pos ada di sini. Jaraknya adalah 2 km 850 meter. Ibu tulis di sini 2 km 850 meter. Ini 2 km. Ini sama dengan 2000 meter karena 1 km 1000 meter. 2 km 2000 meter. 2000 ditambah 850 berarti 2850 meter. Kilometer ke meter ini ribuan, anak-anak. Soal ketiga, rumah Siti ke rumah Udin. Rumah Siti ke rumah Udin 6 km 350 meter. Ibu tulis dulu 6 km 350 meter. Kilometer ke meter jadi ribuan, anak-anak. Jadi 6350 meter. Ini cara cepatnya. 6350 meter. Soal keempat, rumah Siti ke pasar. Rumah Siti ada di sini, pasar ada di sini, 6 km 50 meter.
sini 6 km 50 meter. Ini kilometer ke meter ribuan, jadi ribuan. 6.000 ditambah 50. Kalau anak-anak masih ragu, kita bersusun anak-anak. 6.000 ditambah 50, lurus kanan seperti ini. Ini 5. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5, 5. 0 di sini 6. 6.050 penulisannya seperti ini. 6.050 satuannya meter. Sekarang rumah Udin ke pasar. Rumah Udin ke pasar ini 10 km anak-anak. 10 km 0 meter. Kilometer ke meter ini 1 km 1000 meter ditambah 0,3 berarti 10 ditambah 0,3 berarti nolnya 4. Menjadi 10.000 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Ini adalah gambar alat altimeter anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Tampak pada gambar ada dua pesawat anak-anak, ada pesawat A dan pesawat B. Ketinggian pesawat A adalah 3.000 meter dari permukaan air laut, sedangkan ketinggian pesawat B adalah 4.325 meter dari permukaan air laut. Tentu anak-anak sudah tahu 1.000 meter sama dengan 1 km. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Ketinggian pesawat A di sini 3.000 meter. 1.000 meter 1 km. Kalau 3.000 meter sama dengan 3 km. Ini atau dicoret nolnya 3. Soal nomor 2 anak-anak. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Ketinggian pesawat B di sini adalah 4.325 meter. 4.325 meter. Nilai tempat ribuannya adalah 4. 1.000 meter sama dengan 1 km. Kalau 4.000 meter sama dengan 4 km. Ditambah dengan 325 meter. Jadi 4.325 meter sama dengan 4 km 325 meter. Soal ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Perbedaan ketinggian pesawat B dibanding pesawat A berarti 4.325 meter dikurang 3.000 meter sama dengan 1.325 meter. Ayo mengamati anak-anak. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Ini adalah gambar gerak anak bergerak lambat. Di gambar kedua adalah gambar anak bergerak cepat ke arah kiri juga ke kanan. Dan di gambar ketiga ada gambar anak bergerak berputar. Nanti anak-anak bisa melakukan gerak ini didampingi Bapak Ibu guru di sekolah. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerakan tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut.
seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Baik, kita amati pada gambar anak-anak, ini adalah gerakan kaki dengan gerakan lambat dan juga gerakan cepat. Kita amati juga gerakan tangannya anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.